Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Yang kita hormati para tetamu mulia kita, ada sahabat saya Pak Muzakir, lebih tepatnya ini sahabat istri saya waktu di Takaful, Pak Hari Subagia, yang nanti akan memberikan motivasi. Yang kita muliakan ibunda kita, Ibu Hajah, saya panggil akrab saja Ibu Hajah Neneng. Jadi kalau dipanggil Neneng itu nggak pernah tua. Neneng itu kalau di Jakarta panggilan untuk anak-anak gadis remaja itu. Dan hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajiah Ateng Kusnadi. Ya. Tentunya Fatihah kita sampaikan untuk Al-Mukarram Pak Haji Ateng Kusnadi yang menjadi guru kita semua, sahabat saya yang sangat dekat. Dan saya yakin apa saja yang kita lakukan di SNW ini mengalir juga pahala jariah untuk beliau. Serta direksi SNW, teman-teman di SNW, Mas Utet, terutama sahabat lama saya Pak Sugianto Pangat, Pak Andi Alim, Kaharudin. Kalau saya sebutkan mungkin nanti saya tidak cukup untuk memberikan motivasi. Semoga kita diberkahi oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Sekarang ini industri keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia sedang sangat berkembang. Dan industri perdagangan itu diawali di Indonesia ini dulu oleh cikal bakal SNW, yaitu Ahadnet. Ahadnet merupakan pelopor di pergerakan perdagangan real yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kalau bank itu yang awal pertama adalah Bank Muamalat tahun 1992. Kebetulan saya di sana di awal-awal tahunnya. Asuransi syariah yang pertama adalah asuransi Takaful. Kebetulan saya Dewan Pendiri Asuransi Takaful tahun 1993. Kemudian berkembang sekarang hingga pasar modal, capital market. Bahkan industri yang bersifat jasa, termasuk jasa-jasa brokerage dan lain-lain berkembang di Indonesia. SNW yang merupakan reformasi dari Ahadnet memberikan andil besar, menggerakkan, menggetarkan, dan memasyarakatkan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi, mari kita bersyukur atas legacy itu. Karena al-fadlu lil mubtadi walau ahsan al-muqtadi. Keutamaan itu adalah milik para inovator, milik para penggagas, milik para pelopor. Allah memberikan fadilah itu kepada yang mempelopori. Walau ahsan al-muqtadi, walaupun pelanjutnya, followernya itu lebih baik. Dan ini yang dimiliki oleh kita semua. Saya berdoa, ya apapun kondisinya kita tetap bersemangat, istiqomah sesuai dengan Mars tadi. Ya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan dan berkah buat kita sekalian. Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang bisnis dan perdagangan, maka memang tren dunia saat ini bergeser dari pendekatan bisnis dan marketing serta perdagangan yang menggunakan pendekatan matematika bisnis atau pendekatan rasional, ya, dengan bisnis plan yang disusun, kemudian achievement bisnis, ya, dengan mekanisme bisnis yang kita kenal secara konvensional,
Sebetulnya sekarang ini tengah bertransformasi kepada sistem bisnis, keuangan, dan perdagangan yang bersifat spiritual. Bahkan kita sudah meninggalkan fase ya era bisnis berdasarkan prinsip etika. Kita lihat tokoh-tokoh besar pengusaha dunia ini ya dari berbagai unsur agama adalah mereka yang sebetulnya memiliki nilai-nilai spiritualitas tinggi dalam kehidupannya. Saya ada slide kecil ya yang nanti mungkin bisa silakan di copy kalau memang diperlukan. Dan mereka melandaskan bisnis mereka itu dengan cara-cara yang menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah. Apa yang disebut dengan the Sufi corporate. Ya. Sufi corporate ini atau pengusaha sufi. Jadi sufi juga tapi pengusaha. Pebisnis juga tapi pengusaha. Biasanya di antara tandanya itu ada hitam di sini nih. Seperti Ustadz Alif ya. Kalau saya belum ada hitamnya ini, jadi belum sufi. Ya, landasan mereka itu pada nilai-nilai spiritual. Yang dalam Islam kita mengenal ada 4 pilar ya dasar yang saya sebut dengan Islamic etik. Ya, etika dasar bisnis Islami. Apa itu? Yang pertama, kita semua khususnya yang hadir di Sindan Online, teman-teman di SNW, sahabat-sahabat SNW, mari kita betul-betul tanamkan dan itu menjadi fondasi dalam gerak bisnis kita, yaitu tauhid, belief, ma'rifatullah. Kita harus kenal dengan Allah, owner dari segala sesuatu. Ya. Dan kalau kita berbicara tauhid ini kan ada 3, kita diajarkan. Ada tauhid rububiyah. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun, lafaz bahasa Arab ini secara etimologi itu bermakna pemilik, pengatur, pengelola. Jadi kalau kita bicara bisnis, biasanya kita merasa yang paling berkepentingan, paling berpengaruh dalam bisnis itu pemegang saham. Kita lupa bahwa pemegang saham itu sahamnya dari Allah. Kalau dia punya dana, punya aset, punya ekuitas, hakikatnya itu rezeki dari Allah. Bahkan dia sendiri, pemegang saham itu, shareholders itu hamba Allah. Ini penting. Ya, kita yakin bahwa Allah lah pemilik alam semesta, yang memiliki aset termasuk aset bisnis kita, perusahaan kita, termasuk aset di ASKI, ya Pak Muzakir. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Allah itu bukan hanya Rabbun, tapi ilahun. Artinya Allah itu syari'. Allah itu yang memiliki aturan, memiliki syariat. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan bumi ya dengan seisinya. Ya, khalaqas samawati wal arwa man fihinna. Ya, agar jalannya roda kehidupan di bumi ini teratur, berkesinambung. Ya, maka Allah mengurunkan ajarannya, yaitu syariatnya, termasuk syariat dalam bisnis. Tapi kita lebih banyak melupakan hal itu. Padahal ayat-ayat bisnis di Al-Quran itu tidak kurang dari 300 ayat. Bahkan ayat paling panjang di Al-Quran ayat tentang transaksi bisnis, Al-Baqarah 282. Transaksi ya, utang piutang yang sifatnya deferred payment. Disebutkan di situ satu lembar itu, satu ayat itu panjang betul. Pentingnya dokumentasi dalam transaksi, pentingnya aspek legalitas, pentingnya ada
ya, kolateral, jaminan kalau diperlukan. Pentingnya ada notaris, wal yaktub katibun bainakum bil adli, dan hendaklah transaksi itu dituliskan oleh orang yang adil di antara para pihak, di antara kalian. Ini turun ayat ini di abad ke-5, padahal Italia baru mengenal profesi notaris di abad ke-17. Ya. Jadi Al-Quran itu memberikan panduan-panduan bagaimana kita mencari rizki itu, ya, tidak hanya apa yang kita inginkan. What do you want? Kalau bicara what do you want itu syahwat, itu nafsu, ya. Tapi Islam sebenarnya mengarahkan kepada what do you need? Apa yang kamu butuhkan? Beda antara wants dan needs. Wants itu unlimited, keinginan gak ada batasnya, gak mau dibatasi oleh apapun, ya. Tapi kalau needs itu limited, termasuk hanya yang diperbolehkan oleh Allah saja melalui syariatnya, dan itu yang dipegang oleh SNW. Kita jangan melihat achievement, pencapaian itu dari sisi aset saja, laba saja. Tapi nilai-nilai spiritual yang kita bangun, yang kita berhasil jaga, itu juga achievement. Tidak apa-apa competitors memiliki aset laba yang begitu luar biasa secara kuantitatif. Tapi kalau sekiranya mereka atau di dalam institusi itu tidak ada nilai agama yang dihidupkan, tidak terbangun silaturahim yang tulus, tidak ada unsur-unsur dakwah di dalamnya, tidak ada ikhtiar, ya, untuk membangun ukhuwah dan fokus pada yang halal, yang thayyib, ya. Al-Quran mengatakan jangan engkau iri dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi, hayatud dunia. Walaupun memang kita harus sebaiknya juga mencapai itu. Tapi the first of achievement in Islamic business is apa itu? Marudhatillah. Ini yang penting. Jadi sahabat-sahabat Nabi di masanya itu orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar, ya, termasuk tokoh-tokoh besar di Madinah, klan-klan besar di Madinah, apalagi mereka yang baru hijrah ke Madinah, dibandingkan dengan suku-suku besar yang sudah ada, yang sudah eksis di Madinah, Bani Nazir, Bani Qainuqa, ya, Bani Mustaliq. Tokoh-tokoh mereka itu memang orang-orang yang memang kaya raya, pedagang-pedagang besar yang menguasai transaksi perdagangan di Madinah. Sahabat itu apalah, mereka pergi pun dari Mekah nggak bawa apa-apa, bahkan hanya yang membawa baju yang dikenakan saja, gamis yang dikenakan saja. Tapi mereka pede, mereka tetap semangat. Kenapa? Karena yang mereka cari bukan sebatas materi. Bahkan tidak sedikit sahabat yang merasa materi hanyalah, ya, starting point, materi hanyalah wasilah. Ada harga yang paling mahal yang mereka ingin beli, tapi dibelinya bukan dengan uang, tapi dengan ruh jihad, dengan keikhlasan. Apa itu? Ridha Allah. Yang kemudian ternyata berhasil sahabat ini melakukan penetrasi pasar. Abdurrahman bin Auf pada masa akhir hayatnya, dalam catatan ya, beberapa perawi itu sampai mengeluarkan infaknya, kalau tidak salah 18,9 miliar. Itu infaknya. Jadi kalau infaknya seperti itu, maka kita bisa mengira-ngira berapa asetnya. Ya, Utsman bin Affan juga luar biasa. Pada saat Rasulullah dan sahabatnya dianggap sebagai pasukan lemah yang tidak punya apa-apa, Romawi akan menyerang, Utsman menyiapkan, ya, 1000 onta dengan semua
fasilitas prasarananya, kemudian 1000 alat-alat panah, kemudian juga dia siapkan persiapan untuk konsumsi sekiranya perang itu 1 bulan lamanya, full. Utsman bin Affan, ya, bukan hanya itu, dia siapkan 100.000 dinar. 1 dinar waktu itu ekuivalen dengan kurang lebih 17 juta. Kita hitung saja. Jadi mereka yang melihat dunia dan akhirat menganggap bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Tapi kalau mereka mungkin tidak melihat hakikat kehidupan, yang mereka lihat hanyalah sebatas dunia saja. Tapi Al-Quran memang mendorong, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Cari dunia, ingat ada akhirat. Inilah the corporate sufi atau sufi corporate. Dia pedagang, dia pengusaha, tapi sufi. Hatinya tertaut dengan Allah. Aktivitasnya selalu terkait dengan umat. Dia tidak merasa puas ketika ia kaya sendiri. Bukan itu yang ia cari. Karena ia ingin membersamai umat di dalam ketakwaan, keimanan, ukhuwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama adalah tauhid, belief. Yang kedua adalah fairness, adil. Ya, saya tambahkan tadi tauhid itu. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Yang terapannya dalam bisnis berbasis tauhid, salah satu saja kita petik, Allah itu adalah Maha Rahim, Maha Karim, Maha Ihsan. Allah itu Maha baik. Maha baik. Allah tidak pernah menghitung berapa yang ia berikan, bahkan tidak mengambil apa-apa dari makhluk-makhluknya. Ini contohnya, walaupun kita belum bisa melakukan itu secara benar. Misalnya ketika transaksi itu, ya, debitur tengah mengalami kesulitan karena sesuatu yang bukan ia fraud, bukan ia sengaja, maka diberikan waktu tangguh, bahkan nanti wa antasaddaqu khairul lakum. Mungkin kita anggap sedekah sekiranya memang betul-betul dalam kondisi yang darurat. Atau dalam tawar-menawar, pedagang memberikan mukhasah, khusumah, ya, diskon. Ya. Jadi Rasulullah itu salah satu cara beliau itu. Ya, beliau kan detail melihat pelanggan-pelanggannya. Kan ada pelanggan yang datang itu memang dengan dana yang cukup, tapi ada pelanggan yang datang dananya tidak cukup sebetulnya, tapi ia ingin memiliki produk itu. Maka Islam itu mengatur, dalam fikih juga diatur. Ya, bagaimana dengan cara hutang piutang. Fairness ini adil. Rasulullah bertransaksi itu, mungkin bisa slide selanjutnya, Mbak Iva. Ini asrat saya luar biasa nih, langsung Mbak Iva ini. Oke, tauhid bisa silahkan diketik biar cepat. Oke, nah ini fairness. Jadi transaksi itu harus transaksi yang seimbang, equilibrium. Ya, tidak hanya nilai-nilai produk, kalau kita bicara 5P kan, produk, price, place, dan lain-lain, itu teori dasar ya. Tapi juga harus ada hati. Karena Adam Smith mengatakan begini, Pak Muzakir, seorang itu memutuskan untuk membeli, hakikatnya itu karena hati. Ya, Anda keliling cari sepatu ya, toko ini masuk lagi, pindah lagi keluar, lihat lagi toko ini. Padahal mungkin ada sepatu yang sudah kita lihat sebelumnya, tapi tiba-tiba di toko ini kita beli. Siapa itu yang memutuskan itu? Hati. Siapa yang menggerakkan hati? The invisible hands. Jadi kata beliau, the invisible hands, ada tangan yang tidak terlihat, itulah Allah, al-muqallibal qulub wal absar. Jadi sentuhlah hati. Karena kalau kita sentuh hati, walaupun mungkin pelanggan kita tidak begitu banyak, tapi mereka pasti akan sustain. Ya, mereka juga akan ikhlas bertransaksi dengan kita. Transparan, ya, komunikasi yang baik. Kemudian tidak diskriminasi. Rasulullah itu dengan siapapun, muslim, non-muslim, Yahudi, beliau lakukan servis yang baik. Karena ini universal. Kemudian juga tidak menaikkan harga yang tidak normal di pasar.
Nabi kalau berdagang itu beliau biasanya lihat korma sejenis ini di pasar ini dijual berapa. Rasulullah bukan main harga, tapi main servis. Beliau tidak ingin mengganggu, merusak harga. Ya, karena attitude Nabi itu bukan pada permainan harga, tapi bagaimana servis beliau yang luar biasa bagusnya, berkualitas. Kemudian next, yang ketiga, pilar utama adalah kalau bahasa saya jihad, bersungguh-sungguh, ya, ikhtiar yang optimal. Ya, bagaimana kita harus memiliki memang kualitas produk dan layanan yang lebih baik, yang berkualitas. Ya, kita harus tahu industri yang kita tangani, kita harus kenal competitors kita. Ya, ini kan lapangan bisnis memang urusan dunia, muamalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Memang kita harus hafal, kita harus ketahui itu. Ya, maka sesi seperti ini di saat milad yang ke-27 ya, SNW kita, ini hal yang memang sangat baik ini untuk kita enrichment, ya. Kemudian bagaimana membuat pelanggan itu menjadi puas, customer satisfaction. Rasulullah SAW itu kalau memberi layanan tuh luar biasa, nggak pernah mengecewakan pelanggannya, dan universal, ya, transaksinya universal, ya, dan tidak ada halangan bertransaksi dengan siapapun. Next, terakhir slide-nya mungkin. Yang ketiga adalah responsible, bertanggung jawab. Ya, jadi termasuk Allah kan kasih kita rezeki. Perusahaan ini punya aset, punya cash, ya. Bagaimana kita menggunakan modal, ya, kita menggunakan aset ini, dana tunai yang ada itu dengan wise, dengan bijak, tidak menghambur-hamburkan. Ya, kalau Al-Quran mengatakan tidak terlalu kikir, tapi juga tidak terlalu menghambur-hamburkan. Jalan tengah. Ini sebetulnya konsep dalam Islam. Kalau orang bertanya, bagaimana kalau satu bisnis itu kapitalisasinya digenjot habis-habisan? Boleh, asal caranya benar. Boleh saja, asal caranya tidak menzolimi para pekerja, tidak menzolimi struktur organisasi. Ya. Dan ini kaitannya mungkin nanti dengan bagaimana IT-nya, bagaimana servisnya. Kemudian bisnis yang elegan, ya, bukan bisnis yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Promosinya juga termasuk. Kemudian ini penting, ya, zakat dan CSR. Itulah yang akan menumbuhkan harta kita itu. Ya, tidak akan miskin kata Nabi orang yang berzakat, tidak akan miskin orang yang berzakat, tidak akan miskin orang yang berzakat. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Yazdad ini tidak hanya materi, tapi usia yang berkah. Saya lihat teman-teman ini dari dulu ini nggak berubah ini, wajahnya, performansnya, mudanya ini nggak berubah. Ya, saya merasa sudah agak lebih tua, mungkin karena senang berinfak. Ya, Mbak Neneng ini dari dulu ya seperti ini aja. Ya, nggak bertambah tinggi, nggak bertambah enggak. Dari sejak saya kenal nggak berubah, ya. Baik, jadi ini slide ada lagi, satu lagi terakhir. Oke, inilah ya yang saya sebut tadi di dalam buku The Corporate Mystic. Sekarang ini telah lahir era sufi corporate, di mana para sufi, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang seperti Pak Alif, ya, orang-orang seperti teman-teman kita ini, ya, ditemukan bukan hanya di masjid-masjid, di musola-musola, tapi mereka ada di pusat-pusat korporasi bisnis raksasa. Saya beberapa kali pernah terkejut ketika diundang dalam sebuah acara keagamaan di sebuah perusahaan tertentu. Saya tahu perusahaannya besar, saya mengisi acara, tiba-tiba direksi mengajak saya untuk bertemu dengan ownernya. Ya, saya juga kaget. Kalau saya sebut nanti mungkin setelah ini, mungkin kita semua akan terkejut. Sedang pegang tasbih, pakai sarung. Padahal manajemennya ini top-top manajemen yang kita kenal, orang-orang yang sering disebut di media massa. Tapi ternyata ownernya ini orang yang abid. Inilah mudah-mudahan lahir dari SNW ini, saya doakan, ya, ke-27 ini bicara tentang ayat An-Naml, ayat semut itu. Ya, filosofi semut itu kan sebagai satu makhluk Allah, ya, walaupun kecil tapi koordinasinya bagus, ya, sistem komandonya bagus, sampai Nabi Sulaiman kan tersenyum ketika mau lewat itu, ada Raja Semut bilang,
Ayo sama-sama kita segera tiarap masuk ke lubang masing-masing, karena sebentar lagi Sulaiman akan, mungkin kuda-kudanya menginjak kita. Sulaiman mendengar dan tersenyum. Itu di surah An-Naml. Ya, semut juga sebetulnya ini bicara tentang rizki. Ya, ada pepatah yang mengatakan ada gula, ada semut. Mestinya setiap ada rizki, kita ada di situ. Ya, sehingga kita mendapatkan rizki yang lebih besar. Saya mohon maaf, sebetulnya saya memberi sedikit kiat ini dalam kondisi psikologis yang kurang pas, karena semalam guru kita, ya, guru saya Profesor Kiai Haji Muhammad Ali Yafi berpulang ke rahmatullah. Kita baca Fatihah untuk beliau, untuk almarhum Pak Ateng, untuk orang-orang tua kita, yang mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan mereka, semua jasa-jasa dan ilmu yang telah mereka berikan kepada kita, semoga menjadi amal jariah. Al-Fatihah. Syaratul ladzina. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, saya langsung ke Bintaro, ke Tanah Kusir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.